wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda dari kelas 11 TJKT 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Selanjutnya ada tujuan routing. Dalam jaringan, routing memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Selanjutnya, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih route alternatif saat terjadi gangguan. Selanjutnya, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan route jika jalur utama terputus. Selanjutnya, ada jenis-jenis routing. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, ada static routing. Static routing yaitu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan secara route ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu per satu. Yang kedua ada dynamic router, yaitu routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Yang terakhir, ada default routing, yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Selanjutnya ada static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Selanjutnya ada karakteristik static routing, yaitu dikonfigurasi secara manual, tidak bisa menyesuaikan jika terjadi perubahan topologi jaringan. Yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Selanjutnya ada kelebihan static routing. Yang pertama ada kontrol penuh terhadap rute. Yang kedua, lebih aman karena tidak mengandalkan pertukaran informasi antar router. Yang ketiga, lebih ringan, tidak memerlukan banyak sumber daya router. Selanjutnya ada kekurangan static routing. Yang pertama, tidak adaptif, harus diperbarui secara manual saat terjadi perubahan. Yang kedua, sulit dikelola jika jaringan besar dan kompleks. Yang terakhir, tidak efisien untuk jaringan dinamis. Selanjutnya, ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Selanjutnya ada karakteristik dynamic routing. Ada 3. Yang pertama, berbasis protokol routing seperti RIP, OSPF, dan lainnya. Yang kedua, mampu menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis. Yang ketiga, cocok untuk jaringan besar dan sering berubah. Lalu ada kelebihan dynamic routing. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan jaringan. Yang kedua,
mudah diatur dalam jaringan besar. Yang ketiga, redundansi otomatis mendukung banyak jalur. Selanjutnya, ada kekurangan dynamic routing, yaitu lebih kompleks untuk dipelajari dan dikelola. Yang kedua, membutuhkan resource lebih tinggi, CPU, dan memori router. Yang ketiga, rentan terhadap manipulasi jika tidak dilindungi dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.